Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar di dalam kelas pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam kegiatan belajar. Untuk ketua kelasnya Mas Fahri bisa dipimpin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih untuk doa untuk mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini. Selanjutnya Pak Roman absen terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, Andi, Anin, Fahri, Gilang, Fadli, Zainuddin. Ya, berarti semuanya berangkat ya. Alhamdulillah kalau berangkat semua berarti semua siswa kelas 5B semuanya sehat ya. Semoga kesehatan ini terus dinikmati atau disyukuri biar hari besok masih tetap mengikuti KBM dengan lancar. Selanjutnya ya, Pak Roman pada pagi hari ini akan memberikan materi tentang nilai-nilai kebersamaan ya. Namun sebelum masuk ke materi, untuk menambah jiwa rasa nasionalisme, patriotisme kita terhadap bangsa ini, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan ya, yaitu lagu Indonesia Raya ya. Pak Roman pimpin langsung. Untuk semua peserta didik bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, buat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Salah aku berdiri jabang hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, untuk peserta didik semuanya diharapkan untuk kembali. Ya. Selanjutnya, coba sebelum masuk ke materi, Pak Roman mau ngecek kebersihan kelas dan kerapian dalam berpakaian. Ya. Ya, alhamdulillah untuk kelas sudah bersih. Untuk semua siswa sudah masuk, bajunya sudah dimasukkan semua. Ya. Selanjutnya,
pada pembelajaran kali ini ya, tujuan atau capaian kompetensinya salah satunya yaitu agar peserta didik bisa mengembangkan ya nilai-nilai kebersamaan, diantaranya bisa untuk meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama ya. Selanjutnya untuk masuk pada kegiatan inti ya, Pak Guru akan menceritakan atau menggambarkan tentang kegiatan Siti pergi ke kebun binatang ya. Sebelum para menjelaskan atau memberikan pemantik ya, coba dilihat semua gambar di bawah ini ya. Di sini ada beberapa hewan, jerapah, gajah, sapi ya, monyet, terus rusa dan kambing ya. Itu adalah nilai kebersamaan yang ada di kebun binatang hewan ya. Kebun binatang hewan. Nah, dalam hal ini yang nanti Pak Roman sampaikan yaitu nilai kebersamaan. Artinya kebersamaan itu apa? Coba bayangkan, kalau kita hidup sendiri di rumah, tidur sendiri, pakai HP sendiri ya, tidak berteman ya, bermain dengan teman, keluar rumah bermain dengan teman, ada sekolah TPQ, ada sekolah SD, ngaji sore atau ngaji malam, sholat berjamaah di masjid, itu adalah nilai-nilai kebersamaan. Sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, kita harus mengedepankan nilai-nilai kebersamaan ya. Termasuk juga dalam cerita ini nanti, yaitu makhluk hidup ya. Dalam hal ini kebun binatang yang dalam cerita pergi ke kebun binatang ya. Orang bacakan. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, ada rusa, ada jerapah, ada harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkan dengan alasan untuk keamanan ya pengunjung. Hewan memiliki jadwal makan tertentu, itu juga alasan petugas tidak memberikan Siti untuk memberikan makan ya. Selain itu, makanan hewan pun tidak sembarangan ya. Ada jenis makanan yang sudah disiapkan oleh petugas, makanya pengunjung tidak sembarangan memberikan makanan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet ya. Coba bayangkan, kalau Siti tiba-tiba menyentuh monyet ya, sedangkan baru pertama kali kenal wajah, bisa saja monyet itu menyatu badannya Siti. Makanya ada nilai keamanan atau yang tidak diinginkan oleh pengunjung ya. Selanjutnya dari cerita tadi, Siti pergi ke kebun binatang ya. Coba Pak Roman tak tanya, kira-kira pertanyaan gambaran apa yang anak-anak resapi pada gambar tadi Pak Roman ceritakan ya. Coba ajukan pertanyaan. Bisa saja di mana letak kebun binatang itu, atau apa makannya monyet, terus selain itu apa makanannya gajah, apa makanannya rusa, dan apa makanannya jerapah ya. Itu adalah bagian
Anda bisa menganalisa dari gambar kebun binatang dan kebutuhan makannya dari masing-masing binatang. Selain itu, ya, rasa ingin tahu, ya, juga harus terus ditingkatkan. Salah satunya tadi, Siti kenapa tidak boleh memberikan makan, ya, karena ada petugas yang sudah mengatur waktu, jadwal makannya dan jenis makanannya. Artinya pengunjung tidak sembarangan memberikan makanan, ya. Kemudian ya, terus guru membimbing kalimat dengan kata sapaan alternatif jawaban, ya. Dalam hal ini ada pemantik pertanyaan, contohnya, ya, Joko, dari mana asalmu? Bisa saja langsung, saya berasal dari Tegal. Lanjut yang kedua, ya. Madin, apa kegemaranmu? Kegemaran Madin adalah bermain sepak bola atau futsal, mini soccer. Terus selanjutnya, Asep, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku? Ya, ini harus mengedepankan nilai toleransi, jangan malah saling bermusuhan. Itu adalah nilai-nilai kebersamaan, ya. Termasuk berbeda hobi atau kegemaran itu juga harus saling menghargai. Termasuk juga asal daerah, biasanya logat atau bahasanya yang berbeda juga harus saling menghargai. Bahasa daerah dipersatukan dengan bahasa Indonesia, ya, itu nilai kebersamaan. Selanjutnya, ya, Pak Guru meminta untuk peserta didik membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok yang nantinya setiap kelompok bisa diisi atau isinya ada 3 atau 4, ya. Nanti Pak Roman yang menulis dan mengerjakan nilai-nilai pecahan yang nanti Pak Roman berikan satu persatu di dalam masing-masing kelompok, ya. Pecahannya seperti ini nanti. Misalnya ada sebuah roti donat yang bentuknya lingkaran, ketika dipotong menjadi 3 itu bisa menjadi pecahan, ya. Pecahan misalnya 1 berberapa, 2 berberapa, tapi kebersamaan itu dimulai dari 1 donat utuh, ya, cuma hanya dipotong sesuai dengan kebutuhan pelajaran matematika atau pecahan, ya. Contoh, ya, Pak Roman kasih contoh sebelum mengerjakan, nanti dijawab oleh salah contoh. Ada donat, andikan ini donat dalam bentuk lingkaran, ya. Ketika dipotong menjadi 2, dia akan seperti ini. Nanti dulu Pak Roman tanggal ini donat dalam bentuk lingkaran, ini sama dengan 1, ya. Pertanyaannya, donat ini akan dipotong menjadi 2, yang tadinya 1 dipotong menjadi 2, ya. Ini jadi 2. Ini berarti karena donat itu 1 berarti 1 per ininya berarti. Ya. Ini contoh untuk menjawab LKPD atau lembar kerja, ya, dalam masing-masing kelompok, ya. Selanjutnya, sebelum masuk ke soal berikutnya, para menjelaskan di sini ada nilai-nilai kebersamaan. Donat yang jadi awalnya jadi 1 potong menjadi 2, kebersamaan itu sebenarnya ada pada 1 donat, hanya dipotong menjadi 2 akan menjadi pecahan bilangan 1/2, tapi hanya ada 1 donat, ya. Selanjutnya ada donat lagi dipotong menjadi 4, 1, 2, 3, 4.
dipotong menjadi 4. Dipotong menjadi 4. Satu kesatuannya bersamanya yaitu 1, ya. Namun dipotong menjadi 4. Ini berarti pecahan nilainya 1/4. Ininya 1. Yang 4 ini pecahannya ini, yang dipotong-potong 1, 2, 3, 4. Empatnya di sini. Ya. Termasuk di soal berikutnya, ya, ada kue itu juga dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Ini berarti otomatis kebersamaannya ada 1, ya. Tapi dipotong menjadi 3. Artinya 1 kue ini bisa dibagi menjadi 3. 1/3 menjadi pecahan 1/3, ya. Termasuk gambar-gambar yang ada, misal ada menentukan jenis warna, ya. Misalnya ini ada warna, ini hitam, bayangkan ya, ini hitam dan putih. Satu kesatuannya, ini ada 1, namun ada 2 warna, hitam dan putih, nanti 2, ya. Dan seterusnya, ya, yang lain termasuk dalam jenis buku. Itu dihitung jumlah bukunya ada berapa, ya. Yang disilang itu nanti menjadi yang ditulis di atas. Terus ditulis jumlah atau dihitung total bukunya yang ada, ya. Dari hal ini, ya, kita belajar bahwa pecahan itu sebenarnya dari satu kesatuan atau kebersamaan yang akhirnya menjadi dipotong atau dibagi sama rata, ya. Termasuk, ya, dalam kegiatan-kegiatan yang lain tadi, ya. Selanjutnya Bapak Guru akan memberikan refleksi terhadap pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Para tanya kepada semua peserta didik, ya, apa saja yang telah dipelajari dalam kegiatan ini? Apa sih? Tadi apa? Tentang nilai kebersamaan. Terus ada tentang nilai pecahan. Ya. Terus ada nilai toleransi atau tanggung jawab. Ya. Terus apa yang akan Anda lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar, ya, kayak tadi misalnya rumahnya Andi di Semarang, terus rumahnya Fahri di misalnya di Cirebon, mungkin bahasanya berbeda karena dengan bahasa logat daerahnya masing-masing, ya. Namun kita harus menghargai perbedaan itu. Ada nilai kebersamaan yaitu bahasa persatuan, ya, yaitu pakai bahasa Indonesia. Mungkin Andi ketika berbicara dengan Fahri dengan logatnya daerahnya masing-masing, mungkin belum saling memahami, ya. Bisa saja terjadi salah paham. Tapi ketika kita saling menghargai, terus ketika ngobrol atau dalam bercakap memakai bahasa Indonesia, pasti akan mudah dipahami. Ya. Oke, selanjutnya
sini Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, ya. Di antaranya satu, bahwa nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai pecahan dan toleransi atau tanggung jawab itu saling berkaitan, ya. Kebersamaan berarti tidak akan menimbul perpecahan, ya, saling bersama. Nilai pecahan itu juga bagian dari sesuatu yang tidak dipisahkan, seperti dalam tadi contoh di kue atau donat ini, ya. Selanjutnya nilai toleransi kayak tadi, ya. Perbedaan bahasa, daerah, ataupun ketika tadi Bu Siti berkunjung ke kebun binatang, ya, tidak diperbolehkan untuk memberikan makan oleh petugas. Dia pun menyadari, ya, karena itu sudah menjadi tanggung jawab petugas kebun binatang. Tidak sembarang memberikan makanan atau belum tentu waktu jam makannya hewan yang ada di kebun binatang. Itu adalah nilai-nilai toleransi yang harus kita sadari bersama, ya. Selanjutnya, ya, penjelasan Pak Guru pada pembelajaran ini, ya, akan menyampaikan bersama orang tua, yaitu coba nanti untuk semua peserta didik meminta kepada orang tua untuk menceritakan pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah, lalu menceritakannya kepada guru, ya. Jadi setelah tadi Pak Roman menjelaskan, ya, tentang materi pada pembelajaran pada hari ini, nanti peserta didik, ya, semua siswa, ya, bertanya kepada orang tua di rumah, ya, tentang bagaimana cara menghargai perbedaan di rumah, mungkin sesama tetangga, ya, rumah yang di samping, rumah yang di depan, atau rumah yang di belakang, ya, temannya ibu atau temannya bapak yang di rumah. Coba menanyakan apa sih perbedaannya, sikapnya itu bagaimana ketika ada perbedaan, ya. Jangan malah itu putus asa, ya. Selanjutnya, ya, dari semua pembelajaran yang Pak Rahman sampaikan pada pagi hari ini, ya, ternyata tadi Pak Rahman sudah bilang seperti awal di pembukaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik tadi. Kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh teman. Ada nilai kebersamaan terhadap teman, ya, terhadap tetangga, terhadap saudara atau keluarga, ya. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, coba Pak Roman minta tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, yes, ya. Oke, selanjutnya Pak Roman akan mengapresiasi, ya, terhadap semua murid yang pada pagi hari ini sudah siap akan kesiapannya. Diantaranya kelasnya sudah bersih, pakaiannya sudah rapi, akhirnya bisa fokus terhadap pelajaran Pak Roman pada pagi hari ini, ya. Selanjutnya Pak Roman menginginkan nilai-nilai kedisiplinan di dalam kelas juga harus terus ditingkatkan. Salah satunya, ya, ketika ada Bapak Ibu guru perpindahan jam, tolong papan tulis segera dibersihkan, ya, biar kegiatan belajar mengajar tidak memakan waktu atau terlambat. Termasuk keberangkatan sekolah, ya, dari rumah juga harus lebih awal, bangunnya yang lebih pagi, ya, olahraga, sarapan, ya, belajar membaca sebentar sebelum berangkat. Dan nanti ketika belajar, ya, setelah belajar dari sekolah, di rumah juga diulang kembali, ya. Itu salah satu ciri-ciri menjadi siswa yang disiplin, ya. Jadi Pak Roman jelaskan coba tadi, dengan bangun lebih awal kita lebih siap, ya.
tidak terbebani atau dengan alasan telat apapun, dengan bangun lebih pagi kita bisa sholat berjamaah, ya, akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, ya, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, ketika bangun pagi bisa belajar atau membuka buku, menjadwal buku biar tidak ketinggalan sesuai dengan jadwal pelajaran di hari yang berbeda, ya. Terus manfaat bangun pagi lebih awal lagi, bisa olahraga, menjadikan tubuh kita menjadi sehat, ya, tidak sakit. Terus yang selanjutnya lagi, manfaat bangun lebih awal, ya, salah satunya tadi sarapan, ya. Sarapan itu penting, apalagi di kelas 5 ini masih ibarat masih masa pertumbuhan, ya, biar tumbuhnya sehat, ya, biar tumbuh tinggi dan tidak ngantuk atau lemas ketika mengikuti pelajaran Pak Roman, ya. Mungkin itu yang bisa Pak Roman sampaikan untuk kegiatan belajar pada pagi ini. Pak Roman tutup, ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.